Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, pintar semua bisa dijawab. Hari ini bertemu kembali bersama Bapak, dan Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam kondisi yang sehat. Dan tampak kalian semua begitu siap mengikuti pelajaran anak-anak sebelumnya, ya. Dan kalian juga Bapak lihat tampak hadir semua. Nah anak-anak, komitmen kita seperti biasa, kesepakatan kita yang lalu-lalu, bahwa di dalam mengikuti pembelajaran, ya, kita harus tidak menyepakati kesepakatan kita bahwa kita tidak boleh ribut, ya. Itu sudah terbiasa yang Bapak terapkan. Kemudian yang kedua, jika anak-anak belum memahami, diwajibkan selalu bertanya. Dan ketika kalian sudah gabung dan ribut, selalu menyapa kalian dengan hai, halo, dan kalian bisa jawab dengan sebaliknya. Kalau jawab hai, untuk kalian jawab halo, ya, pintar semua. Nah anak-anak, bersama Bapak hari ini mempelajari pelajaran matematika, ya. Sebelum kita mengikuti pelajaran selanjutnya, ya, Bapak bertanya dulu. Tempo hari Bapak sudah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian harus membawa peralatan yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Sudah siap belum dengan peralatannya? Oh ya, tampaknya sudah siap semua. Ada kardus bekas, ya, lem, gunting, ya, kertas origami yang tidak terpakai. Kita manfaatkan barang-barang di sekitar kita yang tidak terpakai ini menjadi barang-barang yang berkualitas dan bisa menjadi sumber belajar bagi kita. Siap anak-anak, ya? Nah, pelajaran matematika hari ini Bapak akan menyampaikan materi, ya, yaitu menghitung operasi campuran. Yang kedua, anak-anak menentukan FPP dan KPK. Yang ketiga, anak-anak harus menyelesaikan permasalahan yang bisa kita tempuh dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan konsep pembelajaran matematika. Dan yang keempat, yang tidak kalah serunya, nanti kita akan bermain di dalam pembelajaran matematika. Karena dengan mempelajari matematika ini bukan dibuat untuk menjadi ketakutan, tapi kita buat untuk menjadi menyenangkan, ya. Belajar yang paling menyenangkan dan bisa membantu kita untuk memahami selanjutnya, materi-materi selanjutnya dengan mempelajari konsep pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menghitung operasi campuran, ya. Sudah Bapak sebutkan tadi, ya. Nah, anak-anak di sini, ya, kalian dalam kelompoknya masing-masing di kelas 5 sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bilangan, kemudian kita mempelajari juga bangun uang, kemudian pengolahan data. Di kelas 6 ini anak-anak kita tidak akan menemukan konsep karena penanaman konsep juga ditanam di kelas sebelumnya. Jadi di kelas 6 yang kita lalui itu adalah peningkatan keterampilan pengerjaan hitungan. Nah ini yang harus jadi perhatian kita, bahwa di kelas 6 kita sudah terampil berhitung. Nah, untuk menghitung operasi campuran, cara pengerjaan yang pertama adalah operasi hitung di dalam huruf dikerjakan terlebih dahulu, ya. Yang kedua, operasi hitung yang kedudukannya setara dikerjakan huruf dari depan atau dari kiri. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa contoh, ya, di sini anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini contoh pengerjaan dari konsep operasi hitung campuran ini. Nah, di sini hasil dari bilangan 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kalau kita lihat di sini, bilangan ini ada 3 operasi: pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Nah, kita harus memperhatikan penerapan konsepnya, ya, cara pengerjaannya. Yang kita kerjakan dulu terlebih dahulu di sini, bahwa yang lebih kuat atau yang setara, yaitu perkalian dan pembagian, merupakan operasi yang paling setara. Yang tidak setara itu penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang setara, yang kuat, yaitu berapa sahur, kira-kira mana yang dikerjakan dulu? Masih ingat pembelajaran waktu di kelas 5?
2 kali 5. Ya betul, 2 kali 5, 10. Lalu bilangan 24 ini diapakan? Kahrin? Bukan terjumlahkan, diturunkan, ya diturunkan. 24 kita turunkan. Dan operasi pengurangannya kita turun. Selanjutnya penjumlahannya kita turunkan. Nah, di sini terjadi kesetaraan pengoperasian. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri ya. Nah, 24 dikurang 10 berapa? 4, betul. Lalu ditambah dengan bilangan 3. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, bagaimana ketika bilangan yang sama? Contoh yang berikut ini ya, ada dalam kurung disebutkan operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Apakah hasilnya akan sama? Kita buktikan ya. Kalau kita masih mengingat materi yang lalu di waktu di kelas 5, pasti kan bisa mengerjakan. Coba kerjakan tadi, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikali salah ya, belum tepat. Yang mana dulu dikerjakan? Amin. Yang dalam kurung, iya betul. Kalau kamu perhatikan cara model di atas, jadi dikerjakan di dalam kurung. Yang terlebih dahulu 24 dikurang 2 berapa? Ya betul, tepuk tangan 22. Lalu yang kita kerjakan mana lagi? Kita turunkan pengoperasian kali 5. Selanjutnya yang kita turunkan kembali. Nah, di sini timbul operasi perkalian dan penjumlahan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang lebih kuat. Ya, 22 dikali 5 berapa? 110. Lalu ditambah 3. Hasilnya 113. Dengan bilangan yang sama, tentu hasilnya berbeda. Nah, ini adalah salah satu penerapan konsepnya di dalam pembelajaran operasi hitung campur. Nah, bagaimana anak-anak jika persoalan ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kita temukan ya. Misalnya ya, Rudi dikasih uang sama orang tua kamu 10.000, lalu disuruh membeli kopi 10.000 dari ibu, lalu disuruh ibu membeli kopi yang seharganya 5.000, seharga 5.000, berarti operasinya berkurang 5.000. Nah, bagaimana jika dari sisa yang ada ini uangnya dikasih buat adik Rudi 2.000, berarti berkurang lagi 2.000. Kalau kita kerjakan dari sini 10 kurang 5.000 menjadi 5.000, dikurang 2.000, sisanya akan menjadi 3.000. Nah, ini salah satu penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ya, apakah kalian sudah paham dengan penerapan dari materi ini? Ya, baik, karena kita tinggal mengulang. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa di kelas 6 itu kita sudah terampil dalam berhitung. Materi ini Bapak lanjut selanjutnya dengan materi menentukan FPP dan KPK. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Nah, anak-anak, tadi Bapak mengatakan dengan materi ini kalian sudah sepakati memahami. Berarti kita memasuki materi berikutnya, menentukan FPP. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk dan mengakhirinya. KPK dengan cara sengketa. Di kelas 5 ya, ada 2 cara dulu kita pelajari, yaitu cara yang pertama biasanya dengan pohon faktor, yang kedua dengan cara sengketa. Anak-anak, tentu dari 2 cara ini ada yang lebih mudah dan ada yang lebih rumit, dan ada pengerjaan lebih cepat, ada pengerjaan yang lebih lama. Kalau Bapak perhatikan untuk di kelas 6 dalam mengikuti ujian akhir, bahwa kita menggunakan keterampilan. Jadi kita gunakan dengan cara sepeda. Pohon faktor itu agak terlalu lama. Misalnya menentukan bilangan
KPK dan FPB dari 30 dan 12. Nah, anak-anak, KPK pelipatan persekutuan terkecil. Dalam konsepnya bahwa untuk mengerjakan KPK, Bapak ulang kembali ya, untuk mengingat kembali, kita mengerjakannya, mengalihkannya ke semua faktor. Sedangkan FPB mengalihkannya semua faktor, tapi dengan faktor yang sama. Kita buktikan 30 dengan 12. Nah, dari KPK ini kita tentukan dulu bilangan primanya, bilangan prima ya, dan faktorisasi primanya. Kita buktikan bilangan prima, bilangan yang dibentuk dari bilangan prima itu sendiri. Bilangan prima itu ada berapa saja bilangannya? Aljabar 1, terus 2, berapa lagi Mari? 3, Dela 5, terus berapa lagi? 7. Ya, terima kasih. Berarti kalian masih mengingat materi ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah kita coba akan buktikan ya, dan nanti kita cari faktorisasinya. Faktorisasinya itu sendiri adalah hasil perkalian dari bilangan prima itu sendiri. Kita lihat dengan cara sengketan. 30, bilangan 30 dan 12. Kita cari FPB dan KPK nya. 30 yang bisa dibagi dari bilangan 30 adalah 2. Berapa jadinya anak? 15. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ya, pintar. Dari 15 berapa lagi yang bisa dibagi? 2 bisa? Tidak. 6 bisa? Bisa. Jadi ini tetap kita pakai. Ini kita turunkan. 6 bagi 2, 3. Lalu bilangan prima berapa lagi yang bisa dibentuk? Yaitu angka berapa? Bilangan 3. 15 bagi 3 berapa? 5, pinter. Terus 3 bagi 3, 1. Nah, yang 3 sudah terselesaikan, sudah berakhir dengan bilangan 1. Yang belum adalah bilangan dari 5. 5 kita selesaikan dengan faktor pembentuknya berapa? 5. Iya, berakhir. Dan satunya kita turun. Nah, anak-anak, kalau kita lihat FPB-nya ya. FPB dari 30 dan 12. Yang bisa terbentuk dari 2 ini 1. Sini tidak bisa. 1. Yang ini 15 3 bisa. Jadi yang bisa diambil faktornya adalah 2 dan 3. Faktorisasinya ya 2 dan 3, hasilnya adalah 6. Nah, bagaimana dengan KPK? KPK faktorisasi yang bisa terbentuk berapa? Dari bilangan 2 berapa? 2 kali 1, 2. Berarti 2 dipangkat 2. Lalu dikali 3. Lalu dikali berapa? 5. Ya, pinter. Nah, kita selesaikan. Nah, ini nama faktorisasi. Faktorisasi. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini namanya faktorisasi. Faktorisasi terbentuk dari bilangan hasil bilangan prima. Nah, kita selesaikan berapa hasil KPK dari 30 dan 20? 4, 3, 5, 12 kali 5, 60. Jadi hasilnya 60. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Bisa kita temukan anak-anak, bisa kita temukan. Misalnya ketika anak-anak mau ulang tahun, disuruh orang tua membuat bingkisan. Berapa banyak? Tadi konsep FPB maupun KPK itu berbeda. Kalau FPB dibagi dalam jumlah yang sama banyak. Kita buktikan ya. Misalnya kamu disuruh orang tuamu membeli beberapa macam bingkisan itu ulang tahun. Lalu sudah itu dibagikan dalam jumlah yang sama banyak. Nah, sisa dari itu berarti bukan hasil dari FPB. Yang terbentuk itulah yang dibagi jumlah sama banyak. Nah, itu adalah contoh penerapan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sudah bisa memahami? Nah, baik, alhamdulillah kalian sudah bisa mempelajari materi ini dengan baik. Berarti kita tinggal satu permainan yang harus kita peragakan di sini. Bagaimana kalian membentuk suatu permainan bilangan dari pelajaran matematika ini dikonsepkan dalam bentuk permainan. Nah, baik anak-anak, kita lihat
Bapak sudah membawa, kalian sudah membawa semua ya. Nah, ini adalah bentuk permainan kalian. Nanti Bapak sudah membawa contohnya. Kita akan membuat permainan namanya Magic Square yang Bapak terjemahkan yaitu kotak ajaib. Nah, di sini anak-anak, dalam permainan ini anak-anak bisa menempatkannya tantangan. Nanti bisa dari 1, 2, 3 melangkah. Anak-anak begitu melangkah ke 5, anak-anak bisa mengerjakan. Yang kalah ketiknya bermain nanti ya. Kalian sudah biasa mungkin dengan permainan juga, tapi kita praktekkan dalam permainan di matematika. Anak-anak, hasil dari matematika kita pelajari, kalian bikinkan soal bercerita maupun soal yang biasa saja, yang langsung bisa dikerjakan. Nah, baik anak-anak, tampaknya kalian sudah bisa semua ya. Nah, ini Bapak bagi caranya. Kita sepakati 16 kotak saja ya. Sudah itu. Nah, ini anak-anak bagaimana membentuk kubusnya. Kubus kita buat dalam bentuk jaring kubus dan nah seperti ini. Mengapa Bapak dari sini? Ini memudahkan menekuk dari kotaknya. Nah, ini untuk mengguntingkan nanti bisa terbentuk. Kita sudah mempelajari kubus dan anak-anak pasti tahu penerapannya bagaimana membuat suatu kubus. Nah, ini adalah jaring kubusnya ya. Nah, ini hasilnya anak-anak. Ini kita coba. Ya, silakan anak buat. Dalam kelompoknya sudah terbentuk, kalian kerjakan di bawah. Wah, tampaknya kalian asik semua ya. Kalau belum ada alat yang belum bisa selesaikan, kalian bisa bantu teman-teman. Nah, anak-anak, kita coba fasilitasi teman kamu, kita coba lihat di sini yang bisa bermain ya. Sama-sama kita duduk di bawah, perhatikan Bapak dulu bermain. Yang ada darinya terbentuk 3. Berarti teman kamu melangkah 1, 2, 3. Kerjakan soal tersebut. Jika tidak bisa, kamu harus mundur 1 langkah. Jika selesai, tunggu di tempat. Nah, anak-anak, dari permainan hari ini dapat Bapak simpulkan ya, atau bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Oh, menyenangkan sekali. Alhamdulillah, sungguh luar biasa anak-anak, bahwa dengan mempelajari materi hari ini, PPB dan KPK operasi hitung campuran itu membuat kita atau memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan di rumah sehari-hari, dan penerapannya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak merasa bangga kepada kalian hari ini pun dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Bapak akan memberi tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu ya, setelah kalian bermain, ini nanti bisa bermain di waktu istirahat. Jadi dengan memanfaatkan waktu istirahat yang banyak ya. Nah, ini adalah pekerjaan kalian yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Bapak tidak mencatat, tapi Bapak fotokopi, kalian bisa ya mengerjakannya di sini lagi ya. Boleh menggunakan buku PR kalian ya. Jangan lupa kerjakan di rumah dengan baik. Jika tidak mampu, minta bantu orang tua kalian atau minta bantu kakak kalian ya. Tunggu materi selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, Bapak ucapkan dulu ya, terima kasih atas kesempatan kalian mengikuti pelajaran Bapak dengan sungguh-sungguh. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.